rangka haul 100 hari berpulangnya almarhum Bapak Haji Na'ihuddin bin Nasan, tentunya kita semua berharap hadir dan kumpulnya kita untuk mendoakan almarhum. Mudah-mudahan malam hari mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diijabah segala keinginan dan hajat dari sahibul bait. Allah lapangkan kuburnya, Allah terima seluruh amal kebaikannya, Allah hapuskan segala dosa dan kehilafannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terasa saya hadir kembali di tempat yang sangat mulia ini, di kediaman Ibu Ola. Selaku wasilah saya bisa bersilaturahim kembali. Tanpa terasa terakhir saya kemari almarhum Bapak Haji Na'ihuddin ini beliau masih dalam keadaan sehat walafiat. Namun siapa yang sangka malam hari ini ternyata saya baru dapat kabar beliau sudah berpulang 100 harinya. Satu harinya saja saya nggak dapat kabar, tiba-tiba dikabarin 100 harinya. Ini yang harus menjadi satu keyakinan bagi kita semua, terutama untuk sahibul bait, keluarga besar yang ditinggalkan. Tanamkan satu hal, bahwasanya almarhum Bapak Haji Naih saat ini beliau tidak meninggal, Pak. Beliau masih ada. Beliau sering disebutkan ketika awal meninggal dunia, bahkan siapapun, bukan hanya almarhum. Ketika ada tetangga kita yang berpulang, sering kita mengatakan berpulang, meninggal dunia. Padahal hakikatnya almarhum ini bukan meninggal, tapi hanya berpindah alam, dari alam dunia ke alam barzah. Beliau saat ini masih ada, cuma bedanya beliau berada di dimensi alam yang berbeda dengan kita. Sebab manusia itu ditakdirkan oleh Allah hanya numpang singgah di 5 dimensi alam kehidupan. Berapa alam, Pak? 5. Yang pertama, jauh sebelum kita tinggal di alam dunia ini, Allah sudah lebih dulu menempatkan kita di alam yang pertama yang disebut dengan alam ruh. Pertanyaannya, berapa tahunkah Allah menempatkan kita di alam ruh? Berapa lama, Pak? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun. Dari alam ruh ini kemudian kita merantau kembali di alam yang berikutnya, yang disebut dengan alam rahim. Berapa lama Bapak Ibu tinggal di alam rahim? Umumnya 9 bulan, ya Bu ya. Ibu yang ngerasain betul gembol bayi, kira-kira enak gak Bu? 9 bulan kemana-mana kita bawa. Laki sehebat apapun kalau disuruh kayak ibu-ibu nggak bakalan sanggup. Betul nggak Pak? Kalau nggak percaya silahkan buktikan, pulang dari tempat ini beli semangka, iketin di perut Bapak, bawa kemana-mana selama 9 bulan. Kira-kira sanggup nggak? Makanya kenapa surganya Allah itu ditaruh di telapak kaki seorang ibu, bukan di telapak kaki seorang bapak. Saking beratnya tanggung jawab seorang ibu memikul anak sampai 9 bulan, yang ini nggak sanggup dikerjakan oleh kaum laki-laki. Makanya dimuliakan derajatnya sampai disebut 3 kali. Ibu, ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding. Apa itu lagunya itu? Apa? Coba lanjutin. Kau mengandung, melahirkan, ngandung lagi, melahirkan, ngandung lagi, melahirkan, ngandung lagi, melahirkan. Ngandung mulu. Berat tanggung jawabnya. Makanya sampai diangkat derajatnya oleh Allah 3:1 oleh laki-laki. Laki-laki disebutin cuma 1. Ketika Rasulullah ditanya oleh salah satu sahabat, ya Rasulullah, siapa sih di antara kedua orang tua saya yang lebih dulu harus saya taatimi, bapak ataupun ibu saya? Rasulullah dengan tegas menyampaikan, yang pertama ibumu. Semaban ya Rasulullah, kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian yang keempat baru disebutkan bapak. Jadi 9 bulan inilah kita masuk di dimensi alam yang kedua. Ini alam yang sangat sebentar Pak. Kemudian kita merantau kembali di alam yang ketiga.
yang disebut dengan alam dunia yang fana ini. Pertanyaan untuk kita semua, kira-kira berapa lama Allah ngontrak kita tinggal di alam dunia ini? Coba jawab Bapak Ibu sekalian. Berapa lama Allah nargetkan kita, mengontrak kita tinggal di Cirende ini? Berapa lama? Nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Tapi ingat Pak, paling tidak Rasulullah sudah kasih bocoran sama kita. Apa kata Rasulullah? A'maru ummati baina sittin ila sab'in. Rata-rata umur umatku itu kisaran antara 60 sampai dengan 70 tahun. Makanya mohon maaf, saya mau tanya malam hari ini, kira-kira yang hadir ada nggak yang umurnya sudah 60 tahun? Ada? Kalau ada yang sudah 60 tahun, siap-siap, tinggal 3 tahun lagi berarti. Atau jangan-jangan ada yang umurnya malam hari ini sudah 62 tahun 11 bulan, ada? Ada Pak? Masya Allah. Kalau malam hari ini Ibu ada yang umurnya sudah 62 tahun 11 bulan, udah mulai malam hari ini udah nggak usah dengerin lagi sarannya dokter. Masa bodoh sama kolesterol, darah tinggi, asam urat, jantung nggak usah dipikirin. Nggak usah mantang. Terus ngapain Ustaz? Makan yang enak-enak mumpung umur tinggal sebulan lagi. Benar nggak Bu? Ingat nggak pepatah orang tua kita dulu mengatakan, kalau uban sudah mulai bertabur, mata sudah terlihat kabur, telinga sudah terdengar seperti suara sepur, gigi satu persatu sudah mulai gugur, makan yang enak tinggal bubur, tempat yang layak tinggal kubur. Apa yang kita sombongkan? Saya mau tanya ibu-ibu dulu nih, Ibu, seandainya Ibu ditakdirkan oleh Allah, dipanggil duluan oleh Allah sebelum suaminya, kira-kira suami Ibu sedih atau senang? Bapak kalau ditinggal istrinya duluan, kira-kira Bapak sebagai laki-laki sedih apa senang? Hah? Senang? Siapa yang jawab senang tadi? Sedih atau senang? Kira-kira suami sedih apa senang Bu? Sedih. Sedih apa enggak Bu? Sedih. Cuma perbedaannya saya mau tanya, kira-kira suami kalau sedih nangis apa enggak? Kagak. Ibu mah sembarangan nangis Bu. Bagaimanapun laki-laki sama dengan perempuan, punya perasaan juga, walaupun nggak selembut seperti perempuan. Cuma bedanya apa Ustaz? Kalau laki-laki dengan perempuan, biasanya kalau suami nangis menangis, cuma mata sebelah kanan doang, mata sebelah kirinya dia lirik cari ganti lagi. Bahkan ada seorang suami baru ditinggal pergi istrinya baru 1 bulan, setiap mau berangkat kerja di depan rumah, di emperan rumah dia nyanyi sambil pakai sepatu. Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan dicekam kesunyian. Ya Allah, ya Tuhan, berikan aku pasangan. Baru sebulan. Ternyata kehidupan kita di dunia ini hanya sebentar. Seandainya melampaui umur Rasulullah, Rasulullah wafat di usia berapa Pak? 63 tahun. Berarti insya Allah umur umatnya nggak jauh beda dengan umur Rasulullah. Bahkan dijelaskan dalam kitab Nasuhul Ibad karangan Imam Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani, rata-rata umur manusia itu ngikut sama umur nabinya. Yang paling panjang siapa? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Beliau wafat di usia 1000 tahun, umur umatnya nggak jauh beda dengan Nabi Adam. Yang kedua Nabi Nuh alaihi salam, beliau wafat di usia 950 tahun, maka umur umatnya pun nggak jauh beda Pak. Lebih pun dikit paling. Yang ketiga Nabi Idris sebelum Allah angkat di surga, pernah hidup di dunia, tinggal di dunia selama 830 tahun. Umur umatnya nggak jauh beda. Khalilullah Abdul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wafat genap di usia 200 tahun. Umur umatnya juga ikut. Putranya Nabi Ismail 125 tahun. Umur umatnya nggak jauh beda. Rasulullah ini salah satu nabi di antara 124.000 nabi, 313 rasul. Salah satu rasul yang paling pendek usianya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu nggak nyampe 100 Pak, 63 tahun. Andai pun lebih dari usia Rasulullah, dalam surah Yasin yang tadi kita baca,
Bapak pasti hafal semua. Apa pesan dari Allah? Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Ketika Allah panjangkan umur hambanya, maka ingat Allah akan balikan khitoh kalian sebagai anak-anak kembali. Betul apa enggak, Pak? Kita lihat orang tua kalau udah sepuh banget umurnya di atas 70 tahun, itu nggak heran kelakuannya berubah lagi kayak anak-anak. Benar? Makan udah nggak bisa disendokin sama anaknya, jalan dituntun sama anaknya, bahkan mohon maaf sampai mandi dan buang air pun harus dicebokin sama anaknya. Pertanyaan saya, apa bedanya dengan kita dulu waktu masih kecil? Pesan Allah di ujung kalimat ini, afala ya'qilun, apakah kalian tidak berpikir sihataka qabla saqamika wa faragaka qabla syughlika wa syababaka qabla haramika wa ghinaka qabla faqrika wa hayataka qabla mautika. Pergunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Pergunakan waktu lapangmu untuk beribadah kepada Allah sebelum engkau nanti disibukkan dengan perkara dunia, engkau lalai dengan kepentingan akhirat. Wasyababaka qabla haramika, pergunakan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Makanya ingat, saya pernah baca dalam hadits qudsi, Allah itu kagum melihat orang tua yang taat beribadah, tapi Allah jauh lebih kagum melihat anak muda yang taat beribadah. Kalau kita melihat ada masjid cakep, Pak, musola cakep, isinya ABG umur 70 tahun, hebat tapi nggak istimewa. Isinya Masya Allah orang tua semuanya, bagus tapi nggak istimewa, biasa. Tapi kalau kita lihat masjid cakep, musola cakep, majelis taklim rame, ternyata rata-rata umurnya kisaran 20 tahun. Yang kagum bukan hanya para malaikat, Allah kagum kepada anak muda yang taat beribadah. Kalau orang tua taat ibadah mau wajar, Pak, Bu. Karena apa? Mau ngapain lagi? Masa yang udah tua masih jadi preman aja? Ini yang memprihatinkan. Tapi kalau anak muda yang darahnya masih mengalir dengan panas, keinginannya masih sejuta hayal, dan cita-citanya masih terbentang dengan luas, dihabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah, Allah kagum kepada anak muda. Asyab nasa'aki fi ibadatillah, ar-rajulu qalbuhu mu'allakum bil masajid. Anak muda yang terpaut dengan masjid untuk memakmurkan, dan anak muda yang ahli ibadah itu dikagumi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau punya anak, ini tanamkan tauhid yang kuat buat anak kita, Pak. Jangan sampai dia pakai pepatah begini, kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Masa muda puas-puasin, nanti kalau udah tua tinggal bongkoknya. Nanti aja insafnya kalau udah tua. Ini asumsi orang yang sombong. Iya, kalau umurnya sampai tua. Kalau dia lagi maksiat, lagi nyekek botol, tiba-tiba di situ ajalnya datang, prihatin. Itu botol lehernya sampai kecil banget gara-gara sering dikekin. Ngerinya apa? Kalau lagi nyekek botol, ajal datang, pasti mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini yang sangat kita hindari. Maka ibadah gak usah nungguin waktu, kapanpun kita sempat, gak harus nungguin peluang. Kalau kita masih sehat, ini modal kita paling utama. Mumpung kita diberikan nikmat sehat, hadiri majelis ta'lim, hadiri sholat berjamaah untuk laki-laki. Ini kewajiban kita sebagai umat Islam. Wa ghinaka qabla faqrika, pergunakan kekayaan yang Allah titipkan kepada kalian sebelum datang miskinmu. Dan yang paling berharga yang kelima ini, wa hayataka qabla mautika, pergunakan hidupmu sebelum datang ajal kematian. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat. Ayo Pak, keluarin suaranya. Sehat sebelum sakit. Tadi zikir kencang-kencang banget suaranya. Sehat sebelum sakit. Muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Masya Allah, ini pesan yang sangat berharga dari Rasulullah untuk kita semua. Sadar atau tidak, Pak, nanti kalau kita dipanggil oleh Allah, kita meninggal dunia, ada 3 hal tuh yang nganterin kita. Berapa hal, Pak? 3. Siapa aja 3 ini? Rasulullah menyampaikan, yang pertama ahluhu, yang kedua wa maluhu, yang ketiga wa amaluhu. Yang nganterin kita nanti sampai ke peristirahatan terakhir, yang pertama adalah ahluhu, keluargamu ikut nganterin semuanya.
Bapak punya istri, punya anak, ikut nganterin kita. Yang kedua, wa maluhu, bapak punya harta, kerja keras sampai kebeli kendaraan, mobil ternyata hanya mengantarkan jenazah kita doang. Keluarga kita, harta kita pulang lagi ke rumahnya masing-masing. Saya sampai detik ini belum pernah dengar ada seorang istri yang begitu hebat kesetiaannya kepada seorang suami. Ketika suami meninggal duluan, ada istri yang mau menemani masuk ke dalam kubur. Pernah dengar Pak? Bapak cinta nggak sama istri kira-kira? Seandainya cinta sama istri, seandainya istrinya dipanggil duluan, Bapak mau nggak nemenin istri dalam kubur? Ternyata anak pun yang kita timang-timang dari bayi, mereka pun juga nggak mau dan nggak sudi nemenin kita masuk ke dalam kubur. Harta pulang lagi, keluarga pulang lagi, satu-satunya yang bertahan adalah wa amaluhu, amalmu akan membela mati-matian di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menentukan bagaimana lancar atau tidaknya engkau menghadapi pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Satu hal yang harus Bapak Ibu sekalian ingat, kita semua mati ini bukan membawa amal. Semua kita tanpa terkecuali, kita mati bukan membawa amal, melainkan kita mati diikuti oleh amal. Apa bedanya Ustaz? Kalau mati bawa amal enak Pak, benar apa enggak? Kalau mati bawa amal enak, kita pilih aja amalan yang bagus-bagus doang. Amal sholat, amal puasa, amal sedekah, amal jariah, amal haji, amal umrah kita bawa. Amal hasud, amal iri, amal ngomongin orang, amal gosipin orang, gak usah dibawa, tinggal aja di dunia. Kalau mati bawa amal enak. Tapi kalau mati diikuti oleh amal, amal baik maupun amal buruk, dua-duanya akan masuk ke alam barzakh menemani kita. Inilah yang disampaikan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Barang siapa yang paling banyak tertawa di alam dunia ini, bersiaplah dia menjerit menangis di alam kuburnya. Dan barang siapa yang paling banyak menangis di keheningan malam, dia sering dengan ingat dengan dosa-dosanya, bersiap-siaplah dia banyak tersenyum di alam barzakh. Apa maknanya? Dia ingat dosa-dosanya, dia dijadikan dunia ini sebagai mazra'atul akhirah, ladangnya akhirat. Dan keberhasilan hidup kita ini ditandai dengan satu hal. Apa itu? Ingat baik-baik Bapak Ibu sekalian, sukses atau tidaknya kita hidup di dunia ditandai dengan satu hal. Apa itu? Ketika kita lahir ke dunia, kita menangis, orang lain yang gembira menyambut kelahiran kita. Giliran kita yang meninggal dunia, orang lain yang menangisi kepergian kita. Giliran gentian kita yang tersenyum karena cukup amal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kita khawatirkan adalah ketika kita meninggal dunia, kita yang nangis, orang lain yang nyukurin. Ini kunci orang yang nggak berhasil hidupnya. Artinya apa? Kematiannya banyak dinantikan oleh orang lain. Sama halnya seperti koruptor, Pak. Orang matinya diharapin sama rakyat banyak, ngambilin uang rakyat, ngabisin uang rakyat. Itulah simbol gambaran orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ketika meninggal dunia, Masya Allah, kematiannya diharapkan dan dinantikan oleh banyak orang. Kelahirannya tidak diinginkan oleh orang-orang. Dia nangis, orang lain malah ikut nangis juga. Ngapain orang lain? Na'udzubillahi min. Maka saya yakin almarhum ketika hidup di dunia, kepergian beliau pun banyak ditangisi oleh sanak keluarga dan tetangga-tetangga. Terbukti di malam yang ke-100 ini masih banyak yang peduli dan mendoakan almarhum. Inilah satu tanda, insya Allah almarhum